Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Christian Doppler ya. Nah, dia menemukan bahwasanya jika frekuensi sumber bunyinya itu semakin mendekati pendengar, maka nanti frekuensinya juga akan semakin besar. Nah, rumus dari untuk mencari nilai frekuensi yang didengar oleh seseorang itu bisa digunakan rumus Fp sama dengan V ya plus minus Vp per V plus minus Vs ya dikali Fs. Nah, apakah itu? Kita bikin dulu keterangannya. Fv itu adalah frekuensi ya, frekuensi yang diterima oleh pendengar. Oke, yang frekuensi yang diterima oleh pendengar. Nah, ya. Satuannya hertz ya. Oke. Apa itu Fs? Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi. Oke, frekuensi sumber bunyi. Oke, satuannya hertz juga. Apa itu V? Nah, V itu adalah kecepatan bunyi tersebut, ya. Satuannya meter per sekon. Kemudian apa itu Vp? Vp itu adalah kecepatan pendengar ya, mana tahu pendengarnya tidak diam ya, tapi dia bergerak mendekati ataupun menjauhi sumber bunyi ya. Apa itu Vs? Vs itu adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, sumber bunyinya. Nah, itu satunya meter per sekon ya. Oh ya, kecepatan bunyi ini beda ya dengan kecepatan sumber bunyi. Kecepatan sumber bunyi itu misalnya mobilnya ya. Kalau kecepatan bunyi itu memang bunyinya yang bergerak ya. Nah, ini sumber bunyinya misalnya mobil ambulan gitu kan. Oke. Nah, kan ini akan plus minus ya. Nah, kapan kita gunakan plus, kapan kita gunakan min? Plus itu digunakan untuk Vp ya, untuk Vp itu akan plus kalau seandainya dia mendekati sumber bunyi. Oke. Jadi ini sumber bunyi. Nah, ini kita bikin bentuk sumber bunyinya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau si Vp-nya itu dia mendekati, nah si Vp-nya mendekati sumber bunyi, maka nilainya plus. Nah, tapi kalau dia menjauhi, maka Vp nilainya min. Ya. Nah, kalau saya biasanya saya singkat menjadi Vp itu sama dengan pokat. Nah, Vp sama dengan pokat. Apa itu artinya? Vp sama dengan positif kalau dia mendekat. Nah, ya, kalau dia menjauh otomatis menjadi negatif ya, kebalikan. Oke, ingat Vp sama dengan pokat. Kalau Vs ya, kalau Vs, nah, dia akan positif. Nah, kalau seandainya ini kita bikin ini sumber bunyi ya, ini sumber bunyi. Nah, ini ada orang di sini. Vp-nya ya. Orang yang lagi diam. Nah, kalau seandainya dia mendekat ya, mendekati orang ini, maka nilainya plus. Oke, Vs nilainya plus kalau dia mendekat, kalau arah ke sana. Ya. Tapi kalau dia menjauhi, ini si Vs-nya ke sana, dia arahnya ke sana, maka plus. Nah, maka bisa kita singkat ya dengan, kalau tadi Vp sama dengan pokat, kalau sekarang kalau Vs sama dengan mikat atau mingkat boleh ya. Nah, apa itu? Vs itu sama dengan min kalau dia mendekat. Nah, ya. Kalau Vs nilainya min, nih ya. Vs nilainya min kalau dia mendekati orang yang mendengarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung contoh soal saja. Oke, sebagai contoh misalnya ini ada jembatan ya. Ada jembatan. Nah, kemudian ada mobil nih, mobil dari sini. Oke, dari sini dia mengeluarkan sirene. Nah, misalnya mobil polisi ya. Nah, ke sini. Kemudian ada orang kebetulan di sini nih, lagi nongkrong di sini. Oke. Nah, diketahui mobil ini bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, oke, mobilnya bergerak ke sana dengan 36 km per jam ya. Kemudian frekuensi yang dikeluarkan oleh bunyi tersebut adalah frekuensi bunyi ya, berarti Fs sumber ya, 4950 Hz misalnya.
Nah, kemudian jika seandainya orang ini dia diam saja, ya, diam, maka kalau dia diam maka V-nya sama dengan 0. Kalau nanti dia bergerak maka ada nilainya. Nah, kalau diam, nah maka sama dengan 0 ya. Kemudian jika seandainya bunyi ini bergerak di udara dengan kecepatan, nah V ini adalah mobilnya ya, maka ini VS kita bikin ya. Kemudian V kecepatan bunyinya itulah 340 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah frekuensi yang didengar oleh yang nongkrong tadi, frekuensi yang didengar oleh pendengar ya. Langsung kita gunakan rumus VP sama dengan V karena diam ya, kalau diam boleh kita bikin plus saja ya. VP V ditambah VP per V, lihat nih, dia mendekati. Ingat tadi VP itu sama dengan pokat, kalau VS sama dengan mikat. Nah ya, VP sama dengan pokat, positif kalau mendekat, kalau VS itu min kalau mendekat. Nah ini kan mendekat ya, maka min VS ya dikali FS. Nah baru kita masukkan angka-angkanya. V-nya kecepatan udaranya 340 ya, ditambah 0 per V-nya 340 dikurang VS. Nah VS ini ya satuannya masih 36 km per jam nih. Ini kita ganti menjadi 36, kan kita pengen ngubahnya ke meter per sekon ya. Kilometer ke meter itu kan kali 1000 per jam per sekon, itu kan 1 jam 3600 detik. Nah kita coret maka 36 tinggal 10 ya, maka tinggal 10 meter per sekon, artinya VS nya tinggal 10. Nah kita bikin di sini 10. Oke, lalu dikali dengan FS nya sama dengan 4950 Hz. Nah maka dapatlah hasil 340 per 330 dikali 4950. Nah maka hasilnya sudah dihitung tuh menggunakan kalkulator, maka jawabannya adalah 5100 Hz. Nah inilah nilainya. Oke, nah bagaimana kalau pendengarnya tidak diam, bagaimana kalau bergerak? Oke, kita lihat. Oke, soal yang selanjutnya adalah misalnya nih ada mobil ya, mobil polisi misalnya ya, mengeluarkan bunyi sirine. Nah sirine, dan ini dia mengejar orang nih yang sedang kabur nih, anggaplah penjahat gitu ya. Nah misalnya sumber bunyi itu frekuensinya VFS nya kita bikin 1000 Hz ya, dan pendengarnya orang yang tadi yang sedang lari ke sana tadi, nah ini ke sana itu mendengar bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Nah jadi VP nya 80 meter per sekon ya. Kemudian nah kecepatan si mobil ini tadi ya, mobil ini bergerak dengan kecepatan VS nya 60 ya, 60 meter per sekon. Nah kalau seandainya kecepatan udara ya, kecepatan V nya adalah 340 meter per sekon ya, biasanya memang rata-rata segini ya, 340 meter per sekon ya. Nah pertanyaan berapakah frekuensi yang didengar sama si pendengar tadi, FP nya berapa? Oke, sama seperti rumusnya tadi, FP sama dengan ya V, kita bikin dulu ya, mana plus atau minus ya. Ingat VP sama dengan pokat, VS sama dengan mikat ya. Oke, jadi ini VP, V apakah si P nya mendekat? Tidak, dia menjauh dari sumber. Nah maka min VP. Oke, per sumbernya lagi, sumbernya apakah dia mendekat? Ya, kalau mendekat maka min VS dikali FS ya. Inilah rumusnya, kita masukkan angka-angkanya, berarti FP sama dengan V 340 dikurang VP sama dengan VP ini ya 80 ya, 80 per 340 dikurang VS nya sama dengan 60. Oke, dan 1000 Hz ya si FS nya 1000. Nah maka 340 dikurang 80 berarti 260 ya. Kemudian 340 dikurang 60 berarti 280. Nah dikali 1000. Oke, coret-coret.
maka tinggal 26 dibagi 28 dikali 1000, maka itu nanti hasilnya 928,6 Hz. Nah, seperti ini ya. Ini kalau bergerak. Nah, bagaimana kalau seandainya yang ditanya justru VP-nya ya, atau VS-nya yang ditanya. Nah, kita lihat nih contohnya lah yang ketiga. Oke, sekarang contoh yang lain. Misalnya ini ada sirine ya. Nih, tau nggak sirine di sini kan? Nanti dia membunyikan suara nih, membunyikan suara ya. Nah, kemudian si ada mobil bergerak ke sana. Nah, ya bergerak ke sana. Nah, si sirine ini mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 1000 Hz. Oke. Nah, si frekuensinya 1000 Hz. Nah, orang ini ya, mobil yang ada orang dalamnya mendengar bahwasanya frekuensi yang terdengarnya itu 1050 Hz. Nah, sekarang jika seandainya kecepatan udara itu 340 meter per sekon ya, pertanyaannya berapakah kecepatan mobil ini? Nah, bertanyanya berapakah kecepatan mobil ini? Oke. Nah, untuk mengerjakan seperti ini kita masih menggunakan rumus yang tadi, yaitu di sini ya saya bikin ya. Di sini aja. FP sama dengan ya V. Nah, ingat VP itu pokat, VS sama dengan mikat ya. Nah, sekarang kita lihat VP-nya apakah dia mendekat atau menjauh? Ya, mendekat. Mendekat berarti positif. Oke, ditambah VP per sumber bunyinya. Oke, sumber bunyinya dia ya V ditambah apakah dia bergerak? Oh, dia tidak bergerak ya, dia diam. Maka kita bisa tambah saja. Oke. Tambah atau kurang tidak masalah ya. VS. Nah, dikali dengan FS. Nah, rumus ini kita gunakan. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kita pindah ke sini. Maka FP sama dengan V ditambah VP per V ditambah VS ya, dikali FS. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Boleh juga kita kali silang dulu ya, maka menjadi seperti ini. FP V ditambah VS sama dengan FS dikali V ditambah VP. Oke, maka diperoleh seperti ini. V ditambah VP sama dengan FP per FS V ditambah VS. Nah, ya nanti kita kurangi nanti ya. V itu 340 ditambah VP sama dengan FP-nya adalah 1050 dibagi FS-nya sama dengan 1000. V 340 ditambah VS kan diam ya, maka VS-nya sama dengan 0 nih. Maka kita dapatkan 340 ditambah VP sama dengan, nanti setelah kita kali-kalikan maka nanti akan diperoleh nilainya 357 ya, 357. Nah, maka VP sama dengan, kita pindah ruas maka menjadi 357 dikurang 340 ya, maka nanti diperoleh VP sama dengan 17 meter per sekon. Nah, artinya mobil ini bergerak dengan kecepatan 17 meter per sekon mendekati sumber bunyi. Ya, oke, itu 3 contoh soal yang paling sering muncul di saat materi efek Doppler.